ayat Narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Niaskolang niranjan niaruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksip Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Wala Yesus siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Rayakan kreativitas generasi muda lewat Youth Fest 2026.
Festival Seni Bali Jani ke-8 resmi dibuka. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda Denpasar melalui penyelenggaraan The Youth Fest 6.0 tahun 2026. Kegiatan tersebut diisi kolaborasi komunitas kreatif dan pelaku ekonomi kreatif hingga hiburan dari musisi lokal hingga nasional. Festival ini menjadi wadah generasi muda untuk berkarya, berkolaborasi sekaligus mempertahankan identitas kreatif Kota Denpasar sebagai kota inklusif dan inovatif. The Youth Festival tidak hanya menghadirkan hiburan, namun menjadi ruang bertemu kreativitas, inovasi budaya, dan kolaborasi menjadi kekuatan utama pembangunan di Kota Denpasar. Ribuan masyarakat tampak memadati lapangan Gusti Ngurah Made Agung menyaksikan hiburan musik, di antaranya Wet Project dan Harmonia, sembari menikmati stand-stand kuliner UMKM yang berada di pinggir lapangan. Suasana semakin semarak dengan penampilan ogoh-ogoh gajah dari Banjar Tensiat Denpasar. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menutup secara resmi perhelatan kesenian terbesar masyarakat Bali, Pesta Kesenian Bali ke-48, dengan penuh apresiasi terhadap seluruh masyarakat dan lembaga seni yang terlibat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga sekaligus membuka Festival Seni Bali Jani ke-8 dengan tema Kembara Sukma Atma Kerti. Festival Seni Bali Jani Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Bali Wayan Koster Sabtu malam 11 Juli 2026. Pesta para seniman Bali yang berlangsung 29 hari, yakni sejak tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026 tersebut, melibatkan lebih dari 20.000 seniman yang aktif, mempersembahkan kreativitas karya seni dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Tahun 2026 merupakan pelaksanaan PKB dengan pencapaian luar biasa. Dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan pada PKB ke-48 yang melibatkan 673 partisipan lembaga seni yang aktif mempersembahkan karya seni dibandingkan dengan tahun lalu, yakni 517 partisipan. Selanjutnya, untuk karya seni, PKB tahun ini berhasil menampilkan 879 karya seni tahun lalu dengan jumlah 592 karya. Selain itu, dari segi antusiasme masyarakat tahun ini juga mengalami peningkatan karena jumlah kunjungan 180 juta lebih, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 160 juta kunjungan. Peningkatan juga berbarengan pada kunjungan Wisman yang mencapai 5.743 orang, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2.400 orang. Melalui pencapaian tersebut, Gubernur Koster memberi apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan PKB ke-48 khususnya untuk para pencipta karya seni, pelaku seni, partisipan seni, dan penonton. Karena hanya di Bali, 4 elemen tersebut bersatu dalam bingkai kesatuan untuk melestarikan dan menjaga napas budaya leluhur Bali. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena tanpa beliau-beliau itu, seni Bali ini tidak akan bisa hidup berkelanjutan. Gubernur tidak bisa menciptakan karya seni. Gubernur cuma bisa membuat kebijakan. Tapi kebijakan tanpa pelaku tidak akan ada artinya. Jadi karena itu kita harus berterima kasih kepada para pelaku seni budaya Bali. Ada pencipta karya seni, ada pelaku seni, entahlah menari, magamal, baca puisi, segala macam. Ada yang memfasilitasi dengan kebijakan gubernur, bupati, wali kota, kepala desa dan semuanya. Dan ada yang penting itu adalah
sebaik apapun karya seni yang ditampilkan, yang nane mabalis yang ada pada lengah. Koster juga mengajak kepada masyarakat, pemerintah dan semua elemen masyarakat agar jangan pernah bosan berbudaya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster meluncurkan tema Pesta Kesenian Bali ke-49 tahun 2027, yakni Wanakerti Yana Sana Rana Loka, hutan sebagai penyangga kehidupan. Juliana, Bali TV. Pesta Kesenian Bali ke-48 yang mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda resmi ditutup Gubernur Bali Wan Koster di panggung terbuka Ada Chandra Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Dalam penutupan Pesta Kesenian Bali tersebut, penghargaan Adi Sewaka Nugraha diberikan kepada 12 seniman yang berjasa dalam penguatan dan kemajuan seni di Bali. Penghargaan Adi Sewaka Nugraha diserahkan langsung Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ketua DPRD Provinsi Bali Idewa Made Mahayadnya. 12 orang seniman penerima penghargaan diantaranya adalah Wayan Arnawa, seniman seni rupa dari Kabupaten Buleleng, Ketut Tarke, seniman karawitan dari Kabupaten Gianyar, Nima Dekinten, seniman tari asal Kabupaten Karangasem, dan I Ketut Garwe, seniman karawitan asal Kabupaten Bangli. Selain menerima penghargaan, masing-masing seniman juga berhak atas uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penghargaan Adi Sewaka Nugraha kepada seniman merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku seni atau maestro seni atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga, melestarikan, dan pengembangan seni dan budaya Bali. Melalui penghargaan ini, pemerintah Provinsi Bali berharap semangat berkarya dan mengabdi para maestro seni dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai, mempelajari, dan melestarikan warisan budaya Bali. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena tanpa beliau-beliau itu, seni Bali ini tidak akan bisa hidup berkelanjutan. Gubernur tidak bisa menciptakan karya seni. Gubernur cuma bisa membuat kebijakan. Tapi kebijakan tanpa pelaku tidak akan ada artinya. Jadi karena itu kita harus berterima kasih kepada para pelaku seni budaya Bali. Sementara itu, para seniman penerima Adi Sewaka Nugraha menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bali atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah kepada para pelaku seni yang selama ini konsisten mengabdi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya Bali. Sudah dihargai oleh pemerintah, kami sangat berbangga karena para unagi akan bisa tampil dengan seninya masing-masing. Berterima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Bali, betul-betul peduli dan menghargai dan tidak mengada-ada apa yang kami suguhkan, apa yang kami buktikan dari semenjak jadi seniman dari belajar sampai sekarang. Selain penyerahan penghargaan Adi Sewaka Nugraha kepada para seniman, juga diserahkan penghargaan bagi para pemenang berbagai lomba seni yang menandai berakhirnya perhelatan budaya tahunan yang menjadi ruang ekspresi, pelestarian, dan pengembangan seni budaya Bali. Penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 ini disertai peluncuran tema PKB ke-49 pada tahun 2027, sekaligus pembukaan Festival Seni Bali Jani ke-8 di Art Center Taman Budaya Denpasar. Yana, Bali TV. Setelah berlangsung selama sebulan, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 resmi ditutup Sabtu 11 Juli 2026 malam. Selama 1 bulan penyelenggaraan, Pesta Kesenian Bali kembali terbukti sebagai ruang ekspresi seni budaya terbesar di Bali yang mampu meningkatkan partisipasi seniman sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Gubernur Wayan Koster menyampaikan penyelenggaraan PKB tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah peserta, sajian seni, maupun antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan berbagai pertunjukan. Tercatat sebanyak 673 SKE, komunitas, sanggar, dan lembaga seni terlibat dalam PKB ke-48 tahun 2026, dengan melibatkan 20.929 seniman dan pelaku seni. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya melibatkan 517 lembaga seni. Sementara jumlah seniman yang terlibat pada tahun ini
juga bertambah lebih dari 900 orang dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu. Tidak hanya dari sisi peserta, jumlah sajian seni yang dipentaskan juga mengalami peningkatan. Pada PKB 2026, sebanyak 879 sajian seni dan karya budaya dipergelarkan, meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencatat 529 sajian seni. Antusiasme masyarakat terhadap PKB juga terus meningkat hingga siang hari tanggal 11 Juli 2026 jumlah pengunjung tercatat mencapai 1.822.857 orang, termasuk 5.743 wisatawan mancanegara. Selama pelaksanaan PKB, Gubernur Koster juga menunjukkan dukungan langsung terhadap para seniman dengan hadir sebanyak 16 kali menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya. IKM sekarang ikut 124 lembaga. Tahun lalu 136, berkurang lagi 12. Omsetnya jualan itu 11,3 miliar. Selain disaksikan secara langsung, berbagai pertunjukan PKB juga menjangkau masyarakat melalui siaran langsung di kanal YouTube. Jumlah tayangan live streaming mencapai 2.124.927 penayangan, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 1.639.543 tayangan. Menurut Gubernur Koster, Pesta Kesenian Bali bukan hanya menjadi panggung apresiasi seni budaya, tetapi juga menjadi etalase karya seni, kriya, dan produk unggulan masyarakat Bali yang mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Melalui kanda rupa, seni rupa, serta pameran IKM Bali Bangkit yang diikuti 124 pelaku IKM, hingga 10 Juli 2026 berhasil membukukan omset penjualan sebesar 11.271.843.966. Keberhasilan penyelenggaraan PKB ke-48 tahun 2026 semakin menegaskan bahwa ajang seni budaya tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai wahana pelestarian adat seni dan budaya Bali, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku UMKM, perajin dan pedagang kuliner lokal. Hendra, Bali TV. Festival Seni Bali Jani FSBJ ke-8 resmi dibuka. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, Festival Seni Bali Jani FSBJ ke-8 tahun 2026 resmi dibuka pada Sabtu malam 11 Juli 2026 di panggung terbuka Ada Chandra, Taman Budaya Denpasar. Pembukaan festival berlangsung bersamaan dengan penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang menandai berlanjutnya ruang ekspresi seni Bali dari ranah tradisi menuju seni modern, kontemporer, dan inovatif. Festival Seni Bali Jani ke-8 mengusung tema Atma Kerti, Kembara Sukma, Pengembaraan Menuju Jiwa Maha Suci. Tema tersebut dimaknai sebagai perjalanan jiwa menuju kemuliaan melalui kreativitas, eksplorasi, eksperimentasi, kolaborasi, serta penciptaan karya seni yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Bali.
Penyelenggaraan FSBJ ke-8 berlangsung dari 11 hingga 25 Juli 2026 di Taman Budaya Art Center Denpasar. Festival ini melibatkan sekitar 2.000 lebih seniman dari berbagai disiplin seni yang akan menampilkan puluhan agenda, mulai dari pagelaran, parade, lomba, pameran, lokakarya, sarasehan, hingga penganugerahan Balijani Nugraha. Festival Seni Balijani menjadi wadah bagi para seniman untuk menghadirkan karya-karya baru yang inovatif, sekaligus memperkuat ekosistem seni modern dan kontemporer di Bali. Kehadirannya melengkapi Pesta Kesenian Bali yang berfokus pada pelestarian seni tradisi, sehingga keduanya menjadi ruang yang saling menguatkan dalam memajukan kebudayaan Bali. Festival Seni Balijani hadir untuk menarasikan nilai-nilai luhur penyucian sang jiwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang bahagia, sejahtera, niskala sakala. Itu temanya. Dan kemudian materi Festival Seni Balijani tahun ini meliputi ada pagelaran, parade, lomba, lokakarya, sarasehan, pameran, bursa buku, dan pemberian penghargaan Balijani Nugraha. Masyarakat diharapkan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan Festival Seni Balijani ke-8 sebagai ajang apresiasi terhadap kreativitas seniman Bali, sekaligus memperkokoh posisi Bali sebagai pusat perkembangan seni dan budaya yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Yana, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bahkan, Koster menyentil sebagian kepala daerah yang dinilainya jarang membaca dan memahami data, sehingga pengambilan keputusan tidak berbasis kajian ilmiah. Gubernur Wayan Koster saat menghadiri kegiatan penguatan komitmen bersama mensukseskan sensus ekonomi 2026 di Wisma Sabo Kantor Gubernur Bali Sabtu pagi 11 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, kepala daerah kabupaten kota di Bali tampak tidak hadir, hanya diwakilkan oleh wakil dan kepala Bapeda. Koster menilai masih banyak kepala daerah yang kurang memberi perhatian terhadap data, bahkan enggan membaca dan menganalisanya sebelum mengambil keputusan. Koster meminta seluruh kepala daerah di Bali lebih serius mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurut Koster, sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun merupakan instrumen penting untuk mengetahui struktur pelaku hingga pergerakan ekonomi Bali sampai ke tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun arah pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah. Jadi harusnya kita butuh ini. Maka saya mendukung betul. Pertama, apa namanya itu? Testimoni ya, testimoni udah sensus pertama itu saya datangin, gitu. Siapin semua. Jadi kita butuh ini. Pak Wakil belajar dan menjadi jangan cuma turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat penting, tapi data harus punya, bisa ngomong dan bisa merencanakan, bisa membuat perencanaan kebijakan terukur bagaimana mendapatkan output yang bagus, outcome yang bagus, gitu. Jadi jangan lagi asal-asal. Saya paham para kepala daerah itu jarang mau berurusan dengan data. Saya paham. Jarang mau ini. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 8 Juni hingga Agustus mendatang. Di Bali, pendataan melibatkan 3.774 petugas dengan sasaran 1,71 juta usaha dan rumah tangga usaha. Hingga kini capaian pendataan baru mencapai 43,35% atau sebanyak 647.337 usaha. Kabupaten Buleleng mencatat progres tertinggi sekitar 55%, sementara Denpasar, Badung, dan Gianyar masih menjadi daerah dengan capaian terendah. Ia berharap sinergi seluruh pemerintah kabupaten dan kota mampu mempercepat pendataan sehingga target 60% pada akhir Juli dapat tercapai dan menghasilkan basis data ekonomi yang akurat bagi pembangunan Bali. Winata Bali TV.
Dekopinwil Provinsi Bali memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan Timur Bajresandi, Renon Denpasar pada Minggu 12 Juli 2026. Peringatan Hari Koperasi ini ditandai dengan jalan santai yang diikuti seluruh elemen gerakan koperasi. Jalan santai dilepas oleh staf ahli Gubernur Bali Wayan Ekadina, didampingi Ketua Dekopinwil Provinsi Bali Inyoman Suwirto dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Jalan santai berlangsung meriah diikuti oleh ribuan peserta yang merupakan pengelola maupun anggota koperasi dari seluruh kabupaten kota Provinsi Bali. Jalan santai ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh koperasi, pengurus Dekopinwil dari kabupaten kota dan Provinsi Bali. Kegiatan jalan santai ini berlangsung kurang lebih 30 menit dan menempuh jarak 4 km mengelilingi kawasan Bajresandi, Renon, Denpasar. Usai jalan santai, para peserta diajak menggoyangkan tubuh dalam sebuah acara senam Sumba yang heboh. Ketua Panitia Insinyur Made Duryo mengatakan rangkaian Hari Koperasi ke-79 sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya menyerahkan sembako ke rumah tangga miskin di Karangasem pada 5 Juli 2026. Kemudian ada seminar talk show motivasi dengan menghadirkan narasumber Ide Pandito Empu Acarya Nanda dan Dewa Mademuku. Kemudian ada lomba-lomba seni budaya anak-anak. Selanjutnya pada Minggu 12 Juli 2026 digelar Jalan Sehat di lapangan Bajresandi, Renon, Denpasar. Dan puncaknya pada 14 Juli 2026 diisi dengan apel dan syukuran di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Kemudian memberikan semangat kepada pengurus, manajer, karyawan koperasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan kemudian bertemu satu sama lain. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa koperasi adalah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang dapat dipilih sebagai tempat untuk berinvestasi, menyimpan dana, atau meminjam dana untuk mengembangkan usaha. Sementara Ketua Dekopinwil Provinsi Bali Inyoman Suwirto mengatakan momentum HUT ke-79 ini memiliki makna penting untuk meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Bali. Untuk itu harus terus dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan koperasi. Terlebih ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya di era digital dewasa ini. Menurut Suwirto, koperasi sebenarnya memiliki 7 kelebihan yang tidak dimiliki lembaga lain seperti kemandirian, pendidikan, bagi hasil proporsional dan lainnya. Selain itu, koperasi berada di bawah naungan pemerintah sehingga bisa diatur bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat, baik di bidang simpan pinjam, keuangan, dan sektor real. Sekali lagi saya mengatakan kekuatan koperasi ini bisa mengatur diri sendiri untuk menentukan kesejahteraan bersama. Nah, jadi dengan kekuatan ini seharusnya koperasi tidak hanya bergerak di simpan pinjam, tetapi sektor-sektor real yang ada seperti pertokoan, supermarket, minimarket, hotel, villa, restoran, koperasi bisa melakukan seperti itu. Nah, disinilah kalau itu bisa dilakukan, maka koperasi berperan untuk mensejahterakan masyarakat. Jalan santai juga dikolaborasikan dengan Basar UMKM yang menghadirkan berbagai jenis usaha kecil mulai dari kuliner, fashion, handicraft, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian door prize dengan hadiah utama sepeda motor, sepeda gunung, barang-barang elektronik, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Riasa Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Gubernur Koster meyakini pembangunan PSEL akan meningkatkan citra pariwisata Bali. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju.
Es luwak kopi nikmat enak bikin nagih kau. Mau luwak white kopi kau satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meyakini teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang mulai dibangun bisa meningkatkan citra pariwisata Bali. Sementara mitra dan antara dalam proyek bernilai investasi 3 triliun rupiah tersebut menjanjikan PSEL rampung pada akhir 2027 dan beroperasi semester pertama tahun 2028. PSEL yang digagas Danantara Indonesia dan diluncurkan pembangunannya oleh Menko Pangan pada saat groundbreaking Rabu 8 Juli 2026 pagi diyakini akan menyelesaikan masalah sampah di Bali dengan mengolahnya menjadi energi listrik. Selama ini, kata Gubernur Bali Wayan Koster, Bali terus diterpa beragam isu seperti kemacetan, air, listrik, dan sampah. Namun wisatawan tetap berkunjung, sehingga ia meyakini jika satu persoalan sampah selesai, maka akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan. Koster menilai pariwisata Bali sangat kokoh, meski sempat diterpa dengan isu macet, masyarakat dunia tetap cinta Bali. Pada tahun 2025, dalam 1 tahun, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali mencapai 7.050.000, meningkat 750.000 dari tahun 2024, dan wisatawan domestiknya mencapai 9,3 juta. Dari total kunjungan wisatawan mencapai 16 juta tersebut, berhasil menyumbang ekonomi lokal serta devisa negara sekitar 176 triliun rupiah. Selain itu, pariwisata Bali menyumbang lebih dari 65% terhadap perekonomian Bali yang menghidupi hotel, restoran, kemudian jasa angkutan serta UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82%, menjadi tertinggi kelima di antara provinsi pemilik sumber daya alam. Untuk itu, demi menyukseskan pembangunan PSEL pertama di Indonesia, Pemprov Bali memastikan ikut andil berbagi tugas mulai dari penyediaan lahan 6 hektar di Pedungan, Denpasar, hingga pematangan lahan bersama kota Denpasar dan Badung sebagai satu aglomerasi. Dan pariwisata Bali menyumbang lebih dari 65% terhadap perekonomian Bali yang menghidupi hotel, restoran, kemudian jasa angkutan serta UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali pada tahun 2025 itu mencapai 5,82%, nomor 5 dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki sumber daya alam 4 provinsi di atas provinsi Bali. Namun ekonomi berbasis pariwisata itu lebih merata, tersebar kemana-mana. Yang punya hotel, yang punya restoran, yang punya travel, yang punya UMKM, sehingga indeks pemerataan di Bali itu cukup bagus, lebih merata. Nah, karena itulah pariwisata di Bali ini harus dirawat dengan baik, dan tentu saja sampah ini harus selesai supaya citra pariwisata Bali itu bisa makin bagus ke depan, berkualitas dan berdaya saing. Dari sisi tanggung jawab Pemprov Bali, seluruh proses dipastikan lancar hingga hari ini dapat dilakukan peluncuran pembangunan PSEL. Mitra dan antara dalam proyek bernilai investasi 3 triliun rupiah tersebut menjanjikan PSEL rampung pada akhir 2027 dan beroperasi semester pertama di tahun 2028. Namun Gubernur Bali berharap agar pembangunannya selesai dalam 15 bulan atau Oktober 2027, sehingga lebih cepat lagi mulai beroperasi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Peningkatan kualitas SDM menjadi catatan penting Dekopinwil Provinsi Bali pada Hari Koperasi ke-79. Kualitas SDM menjadi kunci untuk menang dalam persaingan di era digital dewasa ini.
Peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Provinsi Bali yang digelar di lapangan Bajir Sandi pada Minggu 12 Juli 2029 menggarisbawahi catatan penting transformasi koperasi Indonesia yakni digitalisasi. Menurut Ketua Dekopinwil Provinsi Bali, Inyoman Suwirta, persaingan antar lembaga keuangan semakin sengit di era digital ini. Era digital ini adalah tantangan sekaligus peluang besar. Tata kelola koperasi yang masih konvensional tidak lagi relevan dewasa ini. Maka koperasi wajib melakukan transformasi khususnya peningkatan kualitas SDM. Selama ini SDM koperasi masih didominasi oleh pegawai yang telah berumur dan minim pemahaman dunia digital. Suwirto mendorong koperasi-koperasi di Bali berkolaborasi dengan anak-anak muda agar lebih adaptif terhadap kebutuhan akan pelayanan berbasis digital yang semakin besar dewasa ini. Di gerakan koperasi saya lihat, terutama di Bali Pak ya, kita melihat banyak pengelola-pengelola koperasi, pengurus-pengurus koperasi yang masih lingsir-lingsir. Ini tentu merupakan peluang dan tantangan. Peluangnya ada di digitalisasi sendiri, tapi tantangannya adalah bagaimana sumber daya manusia yang sudah lingsir-lingsir, yang sudah usur-usur ini bisa memerankan generasi muda untuk menangkap atau menggerakkan koperasi ini dengan digital dengan melibatkan anak-anak muda. Nah inilah yang kita akan berikan pemahaman, dan kemarin contohnya kita mencoba untuk mendata koperasi secara online, secara digital. Dari 200 koperasi yang tercatat di Dekopinwil, tidak lebih dari 50 orang yang mendaftar. Ya karena memang kemampuan mereka, pemahaman mereka, apa pentingnya digital, mungkin mereka masih menganggap kita secara konvensional aja, kantor juga bisa jalan. Tidak seperti itu. Jadi kita lihat. Dengan digitalisasi koperasi diyakini tetap bisa eksis, bahkan bisa mengambil lebih banyak peluang-peluang ekonomi dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Riyaso Bali TV. Perkembangan teknologi digital membuat pola belajar anak berubah dengan cepat. Kondisi ini menuntut guru untuk ikut beradaptasi agar proses pembelajaran tetap relevan. Di Buleleng, para pendidik kini didorong mengubah metode mengajar tanpa meninggalkan pendidikan karakter. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Suryo Barato, di sela-sela kegiatan workshop Mandiri Buleleng Excellent Teacher 2026, pagi tadi menilai tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah kesenjangan antara cara guru mengajar dengan cara belajar murid yang merupakan generasi alpha atau digital natif. Menurutnya, jika guru masih menggunakan metode pembelajaran yang sama seperti 1 dekade lalu, peserta didik akan semakin sulit terlibat dalam proses belajar. Karena itu guru didorong memanfaatkan teknologi digital mulai dari media pembelajaran interaktif hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence guna menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Namun transformasi digital di sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada teknologi. Pendidikan karakter, penguatan budaya lokal, dan rasa cinta tanah air tetap harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pembelajaran. LS Ramah, jadi ini sangat tepat sekali. Jadi guru-guru, Bapak Ibu guru dapat insight bagaimana cara membuat pembelajaran itu semakin menyenangkan dan menyemangati anak-anak untuk mau belajar dan tentunya tertarik untuk selalu datang ke sekolah. Di sisi lain, Bunda PAUD Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sucitra mengingatkan bahwa generasi alpha juga menghadapi tantangan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak dinilai perlu dibimbing agar mampu memilah konten digital, mengendalikan emosi dan menggunakan gawai secara bijak. Katakan tadi screen, ya, screen apps, kemudian digital mentor, ya, kemudian emotional coach. Tadi katakan kalimat-kalimat yang bisa membuat mereka menjadi bangga. Katakanlah ketika anak itu merasa terpojok dan kita perhatikan, maka kita katakan, nah ada apa? Ia menegaskan guru tidak cukup hanya mengajarkan literasi digital, tetapi juga harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi di lingkungan sekolah. Pendampingan langsung kepada siswa dinilai jauh lebih penting dibanding ketergantungan pada gawai selama proses belajar mengajar. Yasri Juli, Bali TV. Penataan Pantai Kuta untuk pulihkan daya tarik wisata. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kenal Veronica kok? Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, kawasan Pantai Kuta, Kabupaten Badung tengah menjalani proses pemulihan besar-besaran melalui penanganan abrasi dan penataan kawasan pedestrian. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan wajah Pantai Kuta sebagai ikon pariwisata Bali sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Anggota Komisi 1 DPRD Badung Wayan Puspanegara menjelaskan bahwa Pantai Kuta sepanjang sekitar 5,3 km mengalami abrasi cukup serius dengan penyusutan garis pantai mencapai 15 hingga 20 meter setiap tahun. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai BWS Bali Penida, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor mulai dari pemanasan global, perubahan arus laut, hingga dampak pembangunan kawasan sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurut Puspanegara, proyek konservasi tersebut meliputi pembangunan 5 unit breakwater atau pemecah gelombang di lepas pantai yang kini hampir selesai. Pembangunan revetment atau tanggul batu di sepanjang pesisir dan beach nourishment berupa penambahan pasir di sepanjang Pantai Kuta, Legian hingga Seminyak. Ia menilai proyek ini memang belum sepenuhnya menghilangkan abrasi, namun diyakini mampu memulihkan kondisi pantai sehingga kembali menarik bagi wisatawan. Di sisi lain, ia mengakui pembangunan breakwater berdampak pada perubahan karakter ombak yang selama ini menjadi daya tarik peselancar. Namun langkah tersebut dinilai penting demi menyelamatkan kawasan pesisir dari kerusakan yang lebih parah. Nah, saat ini Pantai Kuta yang sepanjang 5,3 km ini mengalami persoalan yang parah dan harus segera direcovery. Nah, persoalan ini sudah dilihat oleh pemerintah pusat dan melalui Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh BWS, Balai Wilayah Bali Sungai Penida atau BWS ini, kemudian bekerja sama dengan JICA, Japan International Corporation Agency, kemudian disuntik dana dari pemerintah pusat melalui Asian Development Bank, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung, ada senilai 267 miliar. Nah, dana ini dipergunakan oleh proyek namanya Bali Beach Conservation Project atau BBCP yang pekerjaannya sudah dimulai di sekitar bulan Juni-Juli dan diperkirakan akan berakhir proyek ini di bulan November atau akhir November tahun 2026. Proyek konservasi pantai dan penataan pedestrian diharapkan dapat berjalan sesuai target sehingga wajah pantai kembali tertata, abrasi dapat ditekan, dan kawasan tersebut kembali menjadi destinasi unggulan yang membanggakan Bali di mata wisatawan dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan petani kopi sebagai pahlawan lingkungan bantu serap emisi karbon. Marjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalau bos, mepandes utawi mesangi, ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6
seantukan taksu. Pemirsa, petani kopi dalam kegiatannya menanam dan memelihara hutan kopi sebenarnya adalah pahlawan lingkungan. Pohon-pohon kopi yang mereka rawat membantu menyerap banyak emisi karbon sebagai aksi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau nature-based solutions. Founder Kop Coffee Foundation Reza Fabianus menegaskan bahwa membangun kesadaran atau lingkungan hijau dan ekonomi rendah karbon membutuhkan edukasi yang konsisten, terutama kepada kelompok tani dan generasi muda lewat komitmen yang kuat. Upaya tersebut kini membuahkan hasil nyata di lapangan melalui ekosistem yang terintegrasi. Dikatakan petani catur adalah pahlawan lingkungan karena kegiatan bertani kopi di hutan kopi diperkirakan bisa menyerap 5 juta CO2. Kebutuhan sehari-hari sebenarnya mereka itu pahlawan lingkungan karena kegiatan mereka itu sebenarnya di dalam hutan kopi bisa menyerap emisi karbon. Nah, kegiatan inilah Kop Coffee Foundation ini bahasanya menjadi agregator atau menjadi mungkin bahasanya ketua kelompok, karena nggak mungkin kan petani, ratusan petani itu kumpulin data, melakukan semuanya. Jadi kamilah yang mengumpulkan kegiatan petani lalu mendaftarkan kegiatan ini ke dalam platform SRNPPI tadi. Jadi kita ada target 23.480 itu bisa menyerap sampai hampir 5 juta CO2 ya. Petani kopi Desa Catur Madesu Keyana mengatakan penerapan sistem pertanian organik memberi dampak positif baik dari aspek ekonomi maupun kualitas hidup. Guna mengoptimalkan keuntungan dan menekan sisa produksi, pihaknya juga menerapkan konsep zero waste dengan mengolah produk sampingannya menjadi komoditas bernilai jual tinggi yang kini mulai diminati konsumen. Kopi dibungkus dan limbah kopi dijadikan teh kopi. Sasarannya ke supermarket di perkotaan. Kamboja diolah sendiri, jadi produk kami makanya istilah pertanian atau perkebunan kami di Langit Bali from the soil to the cup. Jadi kami dari pembibitan, budidaya, pemeliharaan, kemudian panen, proses pasca panen, kami juga sangrai sendiri sampai olahannya jadi packaging seperti ini. Jadi selain kopi tadi kami juga olah limbahnya atau kulitnya menjadi teh. Kalau produk kopinya yang beredar di beberapa supermarket sudah packaging seperti ini. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Organisasi Kerakyatan dan Partai Buruh terus mengawal dan memastikan putusan MK benar-benar dijalankan melalui lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di Indonesia. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa perjuangan KSPPB bukan sekedar mendorong perubahan sebagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi memastikan Indonesia memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan yang benar-benar baru dan berpihak pada keadilan. Organisasi Kerakyatan dan Partai Buruh terus mengawal dan memastikan putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dijalankan melalui lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di Indonesia. Sejak dibentuk, KSPPB telah menghimpun dukungan dari 72 organisasi yang terdiri atas Partai Buruh, berbagai konfederasi serikat pekerja, federasi sektoral, serikat pekerja kampus, pekerja medis dan kesehatan, pekerja media, buruh migran, awak kapal,
seperti Serikat Petani Indonesia dan pekerja transportasi online. Meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas secara terbuka, melakukan public hearing, RDPU, menyerap aspirasi-aspirasi, dan menyebarkan draft-draft yang berkenaan dengan RUU Ketenagakerjaan. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh telah memerintahkan paling lambat Oktober 2026 sudah dibentuk undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Hal ini juga telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam satu pertemuan di Halim Airport pada tanggal 28 April 2026 yang lalu, sebelum May Day, dengan didampingi oleh pimpinan DPR antara lain Bapak Sukmi Dasko Ahmad, yang menyatakan sebelum Oktober 2026 berjanji akan mengesahkan undang-undang baru tentang ketenagakerjaan. Dan juga KSPPB sudah resmi. Selain itu, KSPPB juga mengusulkan 17 isu baru yang selama ini belum diatur secara memadai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Isu tersebut mencakup perlindungan bagi pekerja platform digital pekerja medis, hak pekerja atas kepemilikan saham perusahaan, hingga pembentukan cadangan dana pesangon. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadankarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.